Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai desain roof garden kontrakan yang ada di salah satu rumah anggota kami pada mata kuliah KBT Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB University. Itu anggota kelompok terdiri dari Desi Rahmawati, Nadia Septriano, Fatu Fitria, dan Muhammad Faik. Untuk lokasi tapak, pada studi kasus yang kami gunakan berada pada Gang Swadaya 3, Babakan Lebak, Tulungagung Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan koordinat yang sudah tertera pada layar. Kondisinya bisa dilihat seperti demikian di bagian sisi timur dan juga barat. Berikut adalah site plan existing dari rooftop garden yang kami gunakan. Tepatnya ada di sisi utara. Di rooftop tersebut tidak ada pembatas dan juga minim dari tanaman atau vegetasi, sehingga benar-benar tertutupi oleh semen. Untuk potensi dan kendala yang ada pada tapak terdiri dari view, iklim, dan luasan tapak untuk potensinya. Jadi untuk view, tapak ini mengarah langsung ke pemandangan yang ada di sisi utara, yang mana itu memberikan view yang baik karena dipenuhi oleh pohonan dan juga vegetasi hijau. Untuk iklimnya, termasuk iklim nyaman karena di pagi hari tersinari secara penuh oleh matahari, dan itu juga yang menjadi alasan tapak ini digunakan sebagai tempat menjemur. Kemudian untuk luasan tapak, hal ini berpotensi karena tingkatnya yang kecil menengah, cocok untuk digunakan dan diterapkan konsep minimalis dan modern. Untuk kendalanya terdiri dari utilitas dan juga drainase, yang mana utilitasnya berupa akses masuk yang sulit karena sangat sempit melalui tangga yang juga tidak sesuai dengan standar. Kemudian tidak ada pagar yang membatasi rooftop garden ini. Drainase yang sulit juga membuat adanya lumut yang berkembang tumbuh di dataran semen yang ada di rooftop garden ini. Next. Nah, selanjutnya itu konsep roof garden pada tapak. Green roof dikategorikan menjadi tiga, yaitu berdasarkan kedalaman penanaman dan juga perawatannya. Yang pertama ada extensive green roof, yaitu yang membutuhkan media tanam atau tanah yang dangkal. Tanaman yang digunakan itu adalah tanaman hias dengan biaya perawatan yang relatif murah. Lalu ada semi-intensive green roof yang membutuhkan media tanam yang lebih mampu menampung dari berbagai jenis tanaman dalam jumlah yang besar dan juga membutuhkan struktur bangunan yang lebih kuat. Lalu yang ketiga ada intensive green roof, yaitu mampu menampung berbagai jenis tanaman baik kecil maupun besar dan juga memiliki ukuran yang luas dengan struktur bangunan yang lebih besar dan juga lebih kuat. Nah, dari tapak yang diterangkan oleh Pak Ik tadi lebih cocok ke extensive green roof. Nah, penerapan konsep yang diinginkan pada tapak yaitu roof garden dengan yang dapat mengurangi limpasan pada air hujan. Nah, konsep pada limpasan roof garden itu berfungsi sebagai penghambat radiasi terhadap sinar matahari, lalu memberikan kestabilan suhu permukaan beton terhadap perbedaan temperatur antara siang dan juga malam hari, sehingga dapat membuktikan bahwa penggunaan pendingin ruangan atau AC itu tidak selalu diperlukan. Bisa di Lalu pada tapak ini terdapat keraguan yaitu tidak adanya saluran drainase untuk buangan air dari sisa penyiaman media tanam atap ini, yang dikhawatirkan akan menimbulkan genangan air dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya rembesan bahkan kebocoran ke lantai bangunan. Nah, penggunaan media tanam dengan tanah ketika harus disiram saluran endapannya itu akan menjadi warna coklat dan akan membuat kotor lantai pada atas tapak. Selain itu, tanah juga dapat mempunyai beban massa yang besar dan juga berat, sehingga tanah dapat menyerap dan juga meneruskan panas yang lebih cepat terjadi penguapan sehingga tanah menjadi lebih cepat kering. Untuk itu, perlu dikembangkan dengan menggunakan media tanam pengganti tanah dan juga yang lebih ringan. Lalu pemilihan dan penempatan vegetasi pada tapak, tanaman yang dipilih pada roof garden itu harus memiliki beberapa syarat, yaitu tahan panas, tahan angin kencang, laju pertumbuhannya tidak terlalu cepat, memiliki nilai keindahan dan juga mudah dalam perawatannya. Dalam pemilihan tanaman ini juga diperhatikan dalam ukuran pada tanaman dan juga jenis akar pada tanaman. Nah, ukurannya itu kenapa dia harus diperhatikan? Karena pada saat
tanaman itu sudah besar, maka harus dipastikan bahwa tanaman tersebut itu tidak akan mengganggu proporsi dan juga komposisi atap hijau secara keseluruhan. Selain itu, jenis akar tanaman juga diperhatikan, pilih dengan akar yang tunggal, karena akar serabut akan tidak tumbuh menjalar. Namun jika ingin memilih tanaman akar serabut, maka harus diletakkan di dalam pot atau box. Selanjutnya untuk pemilihan dan penempatan hardscape, ini di sini pertama ada bench yang kami pilih. Nah untuk kombinasinya itu materialnya itu kombinasi dari kayu dan juga besi, seperti yang dilihat pada gambar ilustrasi di sini. Kemudian ini juga ada detailnya. Selanjutnya ada meja. Mejanya dan material yang kami gunakan yaitu kayu. Untuk ilustrasinya seperti ini. Ini juga ada detailnya di sini. Untuk kelebihannya dan kekurangan materialnya seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya ada planter box. Jadi kami memilih materialnya yaitu semen dan juga batu alam jenis andesit. Untuk kelebihan dan kekurangannya ada di sini. Kemudian untuk gambar ilustrasinya seperti ini kurang lebih. Dan ini untuk detail ukurannya. Hardscape selanjutnya itu pagar. Kami memilih pagar yang berbentuk seperti ini, yang kotak-kotak ini untuk ilustrasinya. Material yang kami gunakan yaitu jenis besi tempa. Untuk kekurangan dan kelebihannya seperti yang terlihat di sini. Dan ini untuk detail ukurannya. Selanjutnya ada lampu. Nah, untuk lampu di sini kami menggunakan lampu tiang pijar. Jadi material yang digunakan itu besi dan kaca. Untuk ilustrasinya seperti yang terlihat pada gambar. Dan ini untuk detail ukurannya. Selanjutnya untuk fasilitas di sini ada tangga. Jadi dari kondisi existingnya itu lebar dan tinggi tangganya itu tidak memenuhi standar seperti yang terlihat pada gambar di sini. Nah, karena tangganya di sini diapit oleh dua bangunan sehingga menimbulkan kesan tidak nyaman dan terlihat sempit gitu. Nah, untuk rekomendasinya membuat tangga baru di area lain dan ini di sini ada ukuran yang sudah memenuhi standar. Yaitu lampu. Nah, di kondisi existingnya tidak terdapat lampu pada rooftop, sehingga kami merekomendasikan untuk memasang lampu sebagai penerangan untuk di malam hari. Nah, model yang akan digunakan sama seperti yang di hardscape tadi, yaitu lampu tiang pijar. Ini untuk ilustrasi gambarnya. Selanjutnya bagian drainase. Jadi drainase untuk taman atap ini kriterianya ada 5. Yang pertama, tidak menimbulkan genangan. Yang kedua, mudah dipasang. Yang ketiga, materialnya ini ringan dan tipis. Yang keempat, materialnya tahan lama. Dan untuk ukuran luas 10 meter, kita harus mendapatkan 1 lubang floor drain. Karena tadi ukurannya lebih dari 10 meter, jadi kita mendapatkan 2 lubang floor drain. Dan sistem drainase yang dipilih adalah drainase penyerapan. Next. Dan untuk material drainasenya sendiri, kita memilih drainase sisa, yaitu untuk blok-blok plastik polipropilene dengan yang dipasang dengan cara menggabungkannya. Dan di sini ada keunggulan serta kekurangannya. Next. Cara pemasangannya ada 4 tahap, yaitu 1, kita pasang lapisan pelapis pada bagian bawah di gambar ini terlihat, yaitu membran waterproofing. Yang kedua, kita memasang drainase selnya, kita dapat melihat di sini yang ukuran 10 cm. Yang ketiga, kita memasang geotextile woven untuk mencegah halatnya media tanam di atas. Ini kita taruh posisinya di atas media drainase. Dan yang keempat, pada bagian paling atas kita kasih bahan penutup berpori. Boleh di next. Dan di sini ada plumbing. Jadi plumbing yang akan kita gunakan adalah plumbing dengan material PPR, yaitu bentuknya ini silinder lurus dan kaku, serta terbuat dari polipropilen random polymer yang diproduksi melalui ekstruksi terus-menerus. Dan keunggulan kekurangan plumbing ini dapat dilihat pada slide. Di sini ada gambarnya. Boleh di next. Dan ini untuk detail plumbing. Pada gambar sebelah kiri kita dapat melihat tampilan plumbingnya kalau kita berada di lantai 1, dan ini untuk bagian atasnya. Boleh next. Dan untuk lightingnya, kita memilih lighting yang bertujuan untuk amenity lighting, terus security lighting, dan ornamental lighting. Dan peletakannya itu pada lantai, taman, kursi, spotlight, vegetasi bagian atas, terus titik tertentu pada jalan. Dan jenis lampu yang dipilih ini hidden light, terus lampu tiang tadi, dan lampu neon bola.
Nah, ini untuk detail gambar dari lampu hidden light tadi. Kita bisa lihat di sini ada lampu pada bagian bawah sehingga memancarkan cahaya ke atas. Berikut adalah site plan redesign dari taman yang sudah kita rencanakan dengan konsep-konsep sebelumnya. Untuk legendanya sendiri bisa dilihat dari sisi atas dan juga ada keterangan material tambahan yang bisa dilihat di bagian bawah. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bertanya dan juga berpendapat di sesi diskusi nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.